Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran online kita di pagi hari ini. Nah, materi kita di pagi ini adalah tentang wawancara, sesuai dengan materi tema 9 kita ya, tentang wawancara. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, seperti biasa kita bacakan doa agar apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, materi hari ini Ibu akan berbicara tentang wawancara dan tetap bersama Bu Neng Santi. Iya anak Ibu. Nah, kalau berbicara tentang wawancara, kita harus tahu dulu apa itu wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Jadi, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, kegiatan itu tersebut disebutlah dengan wawancara. Nah, apa yang dihasilkan dari kegiatan tanya jawab tersebut? Yang dihasilkan adalah sebuah statement atau sebuah informasi yang berguna. Nah, informasi itu didapat dari seseorang. Nah, orang yang memberi informasi itu disebut dengan narasumber. Orang yang memberi informasi disebut dengan narasumber. Contoh, seperti masa COVID sekarang ini. Nah, seorang pelajar ingin memperoleh pengetahuan tentang apa itu corona, kapan muasal terjadinya corona, di negara mana, terus bagaimana cara pencegahannya. Mungkin akan lebih baik kita bertanya kepada orang yang lebih relevan terhadap materi ini. Siapa dia? Misalnya adalah dokter, perawat, atau suster, atau tenaga-tenaga medis yang bergerak di bidang tersebut. Nah, mungkin kepada mereka lah kita mungkin yang lebih pas untuk bertanya. Nah, orang-orang inilah yang disebut dengan narasumber. Ya, orang-orang ini disebutlah dengan narasumber. Pertanyaan berikutnya, wawancara itu apakah dilakukan oleh dua orang? Tidak juga sayang. Nah, wawancara itu bisa dilakukan oleh minimal dua orang ya. Minimal dua orang, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Bisa 3 orang, bahkan bisa 4 orang. Nah, itu juga disebut dengan wawancara. Ya. Nah, lanjut. Untuk memperlancar proses kegiatan wawancara, maka sebaiknya sebelum wawancara dilakukan, dibuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar wawancara sesuai tema yang dibicarakan. Jadi, untuk memperlancar proses kegiatan wawancara, kita sebaiknya menggunakan daftar pertanyaan dulu. Apa sih guna daftar pertanyaan ini, Bu? Ya, agar wawancara kita itu tidak menyimpang jauh dan tidak menimbulkan kebingungan ke kita ketika proses wawancara berlangsung. Jadi kita mempunyai suatu petunjuk apalagi yang ingin kita tanyakan ya, sehingga wawancara itu berjalanlah dengan sempurna, tidak macet di tengah jalan. Nah, itu intinya dari kita membuat daftar pertanyaan. Contohnya, nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita membuat dulu suatu trik daripada membuat daftar pertanyaan. Nah, dalam membuat daftar pertanyaan itu digunakanlah suatu rumus, yaitu 5W1H. Apa itu 5W1H? 1. What. What itu artinya apa? Jadi, kita ingin bertanya tentang corona misalnya. Corona. Apa itu corona? Apa itu corona? Nah, berarti kita menggunakan kata what atau menggunakan kata apa. Oke. Catatan berikutnya adalah siapa. Nah, pertanyaan berikutnya misalnya tentang corona juga. Siapa orang-orang yang bisa terjangkit virus corona? Nah, itu adalah suatu pertanyaan. Siapa orang yang bisa terjangkit virus corona? Nah, pertanyaan ketiga, why artinya mengapa. Mengapa kita bisa terjangkit virus corona? Mengapa? Berarti ini alasan. Nah, yang keempat, di mana kita bisa terkena virus corona ini? Di mana? Kemudian yang kelima, kapan? When? Kapan kita bisa terjangkit virus tersebut? Nah, yang kelima, how? Artinya bagaimana? Nah, contohnya kalimatnya, bagaimana cara pencegahannya? Bagaimana cara pencegahan dari virus corona ini? Nah, inilah daftar pertanyaan yang dapat kita gunakan dalam berwawancara.
Ya, kita langsung masuki ke contohnya. Misalnya, contoh daftar pertanyaan tentang lingkungan. Oke, kita akan berbicara tentang lingkungan. Kita panggillah seorang pakar lingkungan yang terkenal. Oke, pertanyaan pertama apa yang bisa kita ajukan? Nah, mungkin kita bisa ajukan apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, berarti kita menggunakan kata what, apa. Yang kedua, siapa yang ada dalam lingkungan tersebut? Siapa saja. Berarti kita masuki kata tanya yang kedua, yaitu wu, siapa. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus memperhatikan lingkungan? Berarti kita menggunakan kata-katanya yang ketiga, why. Mengapa kita harus memperhatikan lingkungan? Berarti alasannya yang tanya. Keempat, di mana? Berarti tempat nih. Di mana kita dapat mengetahui informasi tentang lingkungan? Di mana kita dapat mengetahui informasi tentang lingkungan? Oke, yang kelima, kapan? Berarti waktu. Kapan lingkungan dapat terganggu? Nah, berarti ini waktu jawabannya ya. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya? Nah, inilah 5W1H. 5W1H inilah yang dapat kita ajukan kepada orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan. Nah, apabila kita bisa menggunakan daftar pertanyaan seperti ini, insya Allah wawancara kita akan berjalan dengan baik. Ya, insya Allah wawancara kita akan berjalan dengan sempurna dan tidak macet atau mandek di tengah jalan. Oke anak ibu, batas ini ngerti apa yang ibu maksud ya. Mudah-mudahan kalian bisa dicerna dan ini akan kita buat dalam suatu praktek wawancara nanti sebelum kita melakukan suatu pembelajaran lebih lanjut. Mungkin kita akan mempelajari ini juga lebih mendalam lagi. Oke anak ibu, cukup sekian apa materi yang ibu sampaikan hari ini. Meskipun dalam keadaan corona seperti ini, kita tetap jaga jarak. Oke, ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.